bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Bray. Kali ini saya akan menceritakan film dengan judul Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Film ini ceritanya ada seorang mahasiswa yang sangat pinter dan berbakat dari jurusan IT yang bernama Caleb. Nah, si Caleb ini mendapatkan sebuah kesempatan langka untuk tinggal serumah dengan seorang pemimpin dan peneliti di sebuah perusahaan IT yang bernama Blue Book. Berangkat tuh si Caleb naik helikopter ke rumahnya si pemimpin perusahaan itu, cuy. Wah, gokil banget ya, luas banget cuy rumahnya. Jadi, memang si orang ini tuh tinggal di sebuah rumah yang sangat terpencil dan di tengah hutan, cuy. Misterius banget ya. Ya, singkat cerita, si Caleb pun ketemu sama si orang ini yang bernama Nathan. Dia pun langsung mengajak Caleb untuk berkeliling dan memberitahu di mana kamar tidurnya. Di sini, perasaannya dia ini udah nggak enak sebenarnya, karena kok kamarnya kayak penjara gitu kan. Ditambah lagi si Nathan ini ngasih sebuah kertas yang berisi perjanjian kalau si Caleb nggak boleh membocorkan apapun yang ia lakukan dan yang ia lihat di rumah ini, cuy. Karena nggak punya pilihan, Caleb pun mau nggak mau setuju sama permintaannya si Nathan. Lanjut ya. Keesokan harinya, Caleb langsung tuh diajak sama Nathan untuk melihat penelitiannya dia. Hello. Hi. I'm Caleb. Hey, Pak. Jadi, si Nathan ini lagi meneliti dan bikin sebuah robot manusia yang bisa beradaptasi dan mempelajari sekitarnya, cuy. Robot ini sih diberi nama Ava. Karena robot ini belum sempurna, makanya si Nathan ngajak si Caleb sebagai mahasiswa untuk memberi masukan dan saran buat Ava. Oh man, she's fascinating. And she's fucking amazing. Caleb sendiri takjub karena yang dilakukan Nathan ini sangat luar biasa, cuy. Dia bisa bikin robot dan hampir mirip sama manusia normal. Pada malam harinya, mulai deh terjadi keanehan di kamarnya Caleb. Tiba-tiba, listrik di kamarnya nih mati dan dia terkunci di dalam kamar, cuy. Namun, beberapa detik dia bisa keluar tuh. Kan dia jalan deh menyusuri lorong di rumah ini. Dan sampailah dia lihat sebuah telepon. Niatnya dia mau nelpon teman-temannya gitu kan. Ternyata di sudut ruangan itu udah ada si Nathan yang lagi mabok. Si Caleb pun kaget setengah mati. Anjir, ada si botak nih mabok gak ngajak-ngajak gitu kan. Di sini kita mulai diliatin sifat aslinya Nathan yang ternyata dia ini doyan mabok. Besoknya lebih kaget lagi tuh si Caleb karena tiba-tiba ada seorang wanita Jepang yang tiba-tiba masuk ke kamarnya dia. Ternyata wanita ini adalah pelayannya si Nathan. Nanti kita bakal bahas lebih jauh ya. Hari selanjutnya, Caleb lanjut meneliti si Ava bersama Nathan. Jadi si Caleb ini berusaha membangun sebuah hubungan sama si Ava. Karena si Ava ini kan setiap hari cuma ketemu Nathan doang. Jadi Caleb ngobrol tuh sama Ava, cerita ngalor ngidul lah. Sampai tiba-tiba si Ava mendadak jadi serius dan memperingatkan Caleb buat jangan percaya sama si Nathan. Waduh, kenapa nih ya? Singkat cerita, pas makan malam si Nathan ini cerita kalau akhir-akhir ini sering banget terjadi mati listrik di rumahnya. Dan dia pun nanya sama Caleb apa aja yang mereka omongin pas mati listrik tadi. Karena si Nathan ini nggak bisa lihat dan nggak bisa dengar apapun pas mati listrik. Nah, jadi yang bikin mati listrik ya si Ava. Makanya di kamar si Caleb ini ngeliatin Ava dari TV dengan muka yang sudahlah. We can get together. It's a date. Keesokan harinya, Caleb langsung tanpa basa-basi ngajak si Ava buat pacaran. Makanya, Ava pun mengerti, dia pun membuka lemari pakaiannya dan menggunakan baju dan rambut supaya memberikan gambaran nih sama Caleb. Kira-kira beginilah bentukannya dia kalau nanti pacaran dan jalan-jalan makan pecel lele sama si Caleb. Look good. Ini semua sudah tentu membuat Caleb menjadi tegang melihat Ava membuka bajunya, cuy. Sebenarnya di sini Caleb mulai berdebat lah sama Nathan tentang daya tariknya Ava. Kok si Ava ini jadi punya hasrat gitu kan sama manusia? Tapi dengan sedikit penjelasan, Nathan, Caleb pun mengerti dan melanjutkan penelitiannya lagi nih sama Ava. Yang makin kesini, Ava makin mulai intim sama Caleb. Makin menarik ya. Ternyata si pelayan Jepang ini ya juga robot, cuy. Yang selain menjadi pelayan, dia nih juga dijadikan alat pemuas buat si Nathan.
Dari mandi bareng sampai nemenin dia mabok dan joget bareng. Waduh, waduh, Tan. Hari-hari berikutnya makin ribet. Si Ava juga mengungkapkan perasaannya dia sama Caleb. Campur aduk dong pasti. Ketika sebuah robot punya hasrat dan sekarang dia menyatakan perasaannya sama kita. Makanya perasaan yang berkecamuk dalam hatinya Caleb membuat dia berani ngambil kartu aksesnya Nathan pas dia lagi mabok. Dia ambil tuh kartu aksesnya dan dia masuk ke kamarnya Nathan buat ngebuka rahasia apa sih yang sebenarnya diumpetin sama Nathan di rumah ini. Karena si Caleb ini jago programming, makanya mudah banget tuh dia akses semua file-file penelitiannya Nathan. Dan betapa kagetnya Caleb, ternyata si Nathan ini memang ngebuat robot wanita cuy. Dia bikin tuh berbagai versi, berbagai bentuk dari Asia, Eropa, Amerika, ya suka-suka dia lah pokoknya. Terus ya dipakai dan diperlakukan sesukanya Nathan. Dan apa yang Caleb lihat barusan ini makin dan semakin ngebuat pikirannya jadi kotor. Apa jangan-jangan gue juga robot gitu kan, kata Caleb. Makanya dia ambil tuh pisau cukur, terus dia kelet tangannya untuk membuktikan, dan ternyata si Caleb ini 100% manusia cuy. Oke. Akhirnya Caleb pun percaya dan berkolaborasi lah sama Ava untuk melakukan sebuah rencana supaya menjebak si Nathan dan membuat Ava bisa kabur nih. Namun tidak semudah itu kan. Si Nathan ini kan juga orang pinter dan cerdas. Makanya dia ini udah memasang sebuah kamera pengintai yang tidak terhubung listrik. Jadi dia tahu tuh apa yang si Caleb sama Ava ini rencanain. Jadi sebenarnya Nathan ini tuh ngebawa Caleb untuk ngetes si Ava sebagai robot apakah udah manjur untuk mempengaruhi dan memperdaya manusia beneran. Dan ternyata manjur cuy. Top lah. Si Caleb terbukti jadi baper lah sama si Ava. Dan tiba-tiba listrik pun padam sesuai rencananya Caleb dan Ava. Secara ajaib, Ava pun keluar dari kandangnya dan tentu membuat si Nathan menjadi kaget. Si Ava pun diam-diam juga berkolaborasi dengan si pelayan Jepang yang udah gedek sama si Nathan. Dan beginilah akhir dari si Nathan cuy. Ditusuk dari belakang sama pelayan Jepang dan ditusuk dari depan sama si Ava. Mantap. Ava pun tanpa basa-basi langsung tuh dia ambil kartu aksesnya Nathan buat kabur. Terus dia ambil tuh kulit-kulitan supaya membuat dia menjadi kayak manusia cuy. Dan inilah bentukan akhirnya Ava. Cantik juga ya. Dan yang selanjutnya terjadi, Caleb dicuekin cuy dan dikurung di dalam kamarnya Nathan. Ava pun langsung pergi meninggalkan Caleb dan Nathan yang udah pergi duluan ke akhirat. Gila ya. Jadi si Caleb ini cuma dimanfaatin doang cuy sama si Ava supaya dia nih bisa bebas. Bahkan bukan cuma si Caleb, si pelayan Jepang juga diajak kerjasama supaya membantu pekerjaannya lebih mudah. Film ini pun berakhir dengan si Ava pergi ke dunia bebas dan meninggalkan Caleb sendirian dikurung di kamarnya Nathan tanpa lampu dan makanan. Anjir,